Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikadek Ramadana Fikram Desta Saputra, selaku konsultan hukum dari Jayabaya Law Firm and Partners, yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil laporan daripada full due diligence sebagaimana atas keinginan klien kami, yaitu PT Trisakti Cipta Nusantara terhadap PT Langgeng Sentosa dalam rangka investasi. Kepada yang terhormat PT Trisakti Cipta Nusantara yang berdomisili atau berkedudukan di Kalirungkut, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, nomor AA2, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahwa laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa, di sini jenisnya adalah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence. Bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau full due diligence yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 33. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor C4 1134.HT.01.01 tahun 2020 tanggal 20 September 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 104 tambahan nomor 881 tanggal 21 September 2021. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SHMKN nomor 37 pada tanggal 29 Juli 2018 mengenai perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C1514 HT.01.04 tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018 bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, namun memiliki masalah baik dari segi hukum maupun kelangsungan bisnis antar para pihak yang meliputi struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham direksi dan juga komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, dan perkara dan sengketa melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris serta pemegang saham. Asumsi-asumsi bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang perlindungan konsumen. Pembatasan bahwa sebagaimana Letter of Engagement atau LOE antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 33 garing Jayabaya LOE garing 3 garing 2021 tertanggal 15 Maret 2021 bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan beberapa catatan. Bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa. Bahwa dikarenakan pihak PT Trisakti Cipta Nusantara meminta laporan full due diligence dan juga legal opinion dari kami, maka kami akan menyatakan berkas legal opinion dan menyampaikan saat penyampaian laporan full due diligence juga. Lanjut kepada hasil pemeriksaan umum. Yang pertama adalah di aspek korporasi, yaitu akta pendirian dan perubahannya, yang terdiri atas
perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, dan juga susunan direksi dan komisaris. Bahwa dari kelima hal tersebut hanya satu bagian yang memiliki permasalahan. Susunan direksi dan komisaris telah perubahan terakhir pada faktanya adanya perubahan kembali. Dan dalam hal ini perusahaan belum berubah akan ada perubahan susunan sebanyak 2 orang dan belum melaporkan dan atau berkehendak untuk segera merubahnya dikarenakan beberapa waktu lalu perusahaan sudah melalui proses perubahan. Lalu ada kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Lalu mengenai perizinan dan perpajakan, yang pertama izin penanaman modal. Bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. Lalu ada izin usaha, bahwa mengenai izin usaha, PT Langgeng Sentosa memiliki satu permasalahan, di mana beberapa produk yaitu PT Greenfield Indonesia dan juga PT HM Sampurna sedang menjalani proses pendaftaran izin usaha. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasanya status produk dari PT Langgeng Sentosa belum memiliki izin dan belum memiliki kejelasan maupun kepastian sampai dengan saat ini. Lalu yang selanjutnya ada terkait dengan izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan telah dilakukannya pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT dalam kurung NOP 35.15.120.033.011 garis 2222.2 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Akan tetapi, PBB pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih belum dibayar, dikarenakan menurunnya keuntungan hasil penjualan akibat berlangsungnya pandemi pada saat ini juga. Dan hal penting setelah dilakukannya pemeriksaan yaitu instansi pemerintah telah mengeluarkan pengumuman di mana dalam hal PT Langgeng Sentosa selama ini tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka pada tahun ini dalam hal ini perpajakan, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal akan memberikan sanksi berupa penambahan biaya perpajakan sebesar 15% dari biaya dasar. Bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Mojokerto, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT dalam kurung NOP nomor 35.120.033.11 garis 3333.3 atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10, Desa Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan seluas 1.850 meter persegi adalah benar. Dan tidak ada tanggungan ya semenjak awal dari pendirian tersebut di sana. Lalu mengenai izin ketenaga kerjaan, bahwa mengenai izin ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenaga di perusahaan dalam jaringan. Lalu mengenai harta kekayaan perseroan, yang pertama ada barang tidak bergerak yang meliputi tanah dan bangunan. Bahwa terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar asli dan terdaftar secara resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Surabaya. Bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa sejumlah 2 dan tidak memiliki permasalahan baik dari segi hukum maupun segi yang lainnya sama sekali. Lalu mengenai barang-barang bergerak yang terdiri atas pertama mesin, bahwa mengenai mesin pabrik
berdasarkan pada data yang kami terima dan setelah dilakukannya pengecekan ke instansi pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Surabaya nomor 005-344-2134-2018 untuk jenis motor diesel dan motor solar adalah data yang benar dan masih relevan atau layak yang tercatat atas nama PT Langgeng Sentosa. Lalu ada kendaraan bermotor bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki beberapa aset dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan konstruksi, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer yang beratasnamakan PT Langgeng Sentosa berdasarkan pada data dan pengecekan lokasi adalah benar. Bahwasanya 1 unit tower crane, 1 unit mobil crane, dan 1 unit dump truck adalah keadaan layak jalan. Sedangkan 1 unit dump truck lainnya sedang berada di bengkel yang dikarenakan ada kendala pada bagian mesin. Sedangkan 1 unit bulldozer tidak memiliki perlengkapan atas surat-surat dikarenakan sengketa pada satu pihak perusahaan mengenai ahli waris. Namun pada pihak perusahaan tetap menggunakan jika dalam keadaan terdesak, itu pun secara terpaksa. Lalu mengenai asuransi, bahwa telah diasuransikannya terhadap kerugian akibat kebakaran dan juga resiko-resiko lain yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari berdasarkan pada suatu paket polis. Yang didaftarkan asuransi tersebut pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan total nilai pertanggungan Rp500 juta pada tanggal 30 Juni 2016, serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah sebesar Rp200 juta. Lalu bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan yang menyatakan bahwasanya asuransi tersebut dengan nominal tersebut cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari risiko tersebut. Lalu mengenai perjanjian kredit dan juga jaminan, bahwa setelah dilakukannya pengecekan berkas SHGB yang ada, ternyata masih memiliki hutang terhadap pihak lain yang terdiri dari hutang sebesar Rp350 juta kepada PT Bank Indonesia dengan jaminan SHGB yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan hutang terhadap PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp240 juta yang dijaminkan dengan 2 unit kendaraan dump truck. Bahwa atas pernyataan dari Direktur selaku perwakilan PT Langgeng Sentosa yang dibuktikan dengan surat perjanjian antara PT Langgeng Sentosa dengan PT Cahaya Putra, bahwasanya PT Langgeng Sentosa memiliki piutang terhadap PT Cahaya Putra sebesar Rp1.150 juta yang dijaminkan dengan SHGB dan atas nama PT Cahaya Putra yang terletak di Jalan Danau Tondano nomor 33, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang seluas 2.550 meter persegi. Lalu mengenai perkara-perkara, bahwa PT Langgeng Sentosa pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait dengan masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, pihak perusahaan dengan terpaksa telah melaksanakan PHK kepada sebagian pekerja yang diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19 ini. Namun, akan tetapi sengketa tersebut telah selesai yang diakhiri dengan putusan pengadilan nomor 67 garing
Pidata Sus PHI garing 2020 garing Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana segala tuntutan dari pihak serikat buruh sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan, bahwa sebanyak 124 pekerja PT Langgeng Sentosa telah memutus kontrak kerja atau perjanjian kerja dengan pihak perusahaan terkait dengan kondisi perusahaan yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang diberlakukannya terhadap seluruh pekerja. Beberapa peraturan yang dikeluarkan dalam kurun waktu 5 minggu ini seperti antara lain pengurangan masa waktu jam kerja sebesar 40% dengan hitungan bulan, pemotongan upah karyawan sebesar 30% dari upah pokok, dan pengurangan tunjangan atau insentif sebesar 50%. Bahwa demikian laporan full due diligence ini dibuat. Sebagai bukti, laporan full due diligence terkait dengan due diligence ini diterbitkan untuk keperluan PT Trisakti Cipta Nusantara yang berkedudukan di Jalan Raya Tenggilis, Mejoyo nomor AA2, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dan sehubung kepada Bapak Direktur daripada PT Trisakti Cipta Nusantara yang menginginkan bahwasanya adanya legal opini, dan kami menyanggupi hal tersebut yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini juga, maka kita akan langsung kepada legal opini. Kepada yang terhormat PT Trisakti Cipta Nusantara yang berdomisili di Kalirungkut, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, nomor AA2, Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan hormat, sehubungan dengan hasil pemeriksaan di segi hukum di PT Langgeng Sentosa atas rencana investasi yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara, tertanggal dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara kepada pemeriksa, bahwa berdasarkan asumsi-asumsi dan hasil pemeriksaan tersebut, bersama ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa PT Langgeng Sentosa didirikan berdasarkan pada hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kekuasaan dan kewenangan secara legal sebagai korporasi untuk menandatangani dan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada pasal 1 yang berbunyi, badan hukum merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan seterusnya. Dan yang didaftarkan berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto, SHMKN nomor 33, berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap dokumen perizinan dan juga persetujuan, ditemukan beberapa hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga, bahwa atas hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap dokumen perizinan dan juga persetujuan, sebagaimana di dalam poin 2, dapat mempengaruhi hubungan kerjasama antar para pihak, dalam hal ini PT Trisakti Cipta Nusantara dan juga PT Langgeng Sentosa. Yang keempat, bahwa susunan direksi dan komisaris sebagaimana yang terdaftar tidak memiliki kesamaan akan susunan direksi dan juga komisaris dengan sejumlah 2 orang yang pada saat ini yang karena keputusan terdesak oleh perusahaan PT Langgeng Sentosa dan belum sempat mendaftarkan kembali kepada instansi pemerintah yang berwenang. Yang kelima, bahwa menurut kami akan ketidakpastian susunan direksi dan juga komisaris dapat mempengaruhi hubungan kerjasama antara para pihak dan juga kelangsungan bisnis baik dari satu pihak maupun para pihak, dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga terhadap pihak ketiga lainnya. Lalu yang poin ke-6, bahwa PT Langgeng Sentosa
memiliki produk yang pada saat ini masih proses pendaftaran kepada instansi pemerintah yang berwenang. Produk yang dimaksud adalah PT Greenfields Indonesia dan juga PT HM Sampurna. Bahwa atas dasar poin 6 tersebut, kami menimbang bahwa saya tidak akan terjadi suatu sengketa atau yang dapat merugikan hubungan bisnis antar para pihak karena proses pendaftaran tersebut sudah diteruskan kepada instansi pemerintah yang berwenang dan hanya menunggu hasil keputusan akan sah atau tidaknya pendirian kedua produk tersebut. Selanjutnya, bahwa sebagaimana data PBB yang telah kami lakukan pemeriksaan, PT Langgeng Sentosa memiliki fakta bahwa belum membayar tagihan pajak terhitung mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Dalam hal ini diakibatkan karena menurunnya hasil daripada penjualan atas dampak daripada pandemi COVID-19 ini, dan jika PT Langgeng Sentosa tidak dapat melunasinya juga pada tahun ini, maka KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal akan memberikan sanksi berupa penambahan anggaran pajak sebesar 15% dari biaya pajak dasar. Bahwa atas pernyataan fakta tersebut, kami mempertimbangkan bahwasannya hal tersebut dapat mengancam akan kelangsungan kesehatan perusahaan PT Langgeng Sentosa yang dapat berdampak kepada perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan lapangan, PT Langgeng Sentosa memiliki aset kendaraan bermotor antara lain 1 unit tower crane, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer. Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan kepada instansi pemerintah yang berwenang atas aset-aset yang dimiliki oleh PT Langgeng Sentosa, sebagaimana dalam poin ke-10 memiliki permasalahan, yaitu pada 1 unit bulldozer itu tidak memiliki kelengkapan atas surat-surat kendaraan yang dapat dikatakan beroperasi secara ilegal. Bahwa hemat kami sebagaimana pada poin 11, hal tersebut dapat mempengaruhi atau menghambat akan kinerja dan atau kesehatan dan kelangsungan perusahaan yang dikarenakan perusahaan hanya memiliki 1 unit bulldozer dalam melakukan kegiatan perusahaan dan dapat berujung kepada sengketa atas objek tersebut. Bahwa PT Langgeng Sentosa memiliki asuransi dengan paket polis dengan total nilai pertanggungan 700 juta rupiah yang dapat menutupi risiko yang kemudian timbul di kemudian hari. Bahwa PT Langgeng Sentosa memiliki hutang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk sebesar 350 juta rupiah dengan jaminan SHGB nomor 320/322 Santri Surabaya seluas 350 meter persegi, dan kepada PT Bank Mandiri Tbk sebesar 240 juta rupiah dengan jaminan 2 unit dump truck atas nama PT Langgeng Sentosa. Bahwa PT Langgeng Sentosa memiliki piutang sebesar 1.150 juta rupiah terhadap PT Cahaya Putra yang jaminannya berupa SHGB atas nama PT Cahaya Putra yang terletak di Jalan Danau Tondano nomor 33, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur seluas 2.550 meter persegi. Bahwa hemat kami pada poin 14 sebelumnya dapat ditutupi dengan poin 15 apabila di kemudian terjadi sengketa yang dikarenakan nominal piutang dapat menutupi keseluruhan hutang PT Langgeng Sentosa dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan atas kedudukan dari pihak atau perusahaan yang bersangkutan. Bahwa kami telah melakukan konfirmasi langsung kepada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana PT Langgeng Sentosa memiliki riwayat sengketa dengan pekerja hingga kepada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait dengan PHK dan ketidakpuasan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Bahwa sengketa sebagaimana dalam poin 17 tersebut telah diselesaikan dengan putusan pengadilan nomor 67 garing pidata titik sus garis PHI garing 2020
Pengadilan Negeri Surabaya, dan hemat kami, kecil kemungkinan akan menimbulkan sengketa baik akan sengketa tersebut maupun yang baru akan terjadi dikarenakan sengketa yang terjadi atas dasar force majeure dan tuntutan para pekerja telah terpenuhi. Bahwa perusahaan telah membuat keputusan yang harus beradaptasi karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung guna mempertahankan kelangsungan dan kesehatan perusahaan. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan antara lain seperti pengurangan masa waktu jam kerja sebesar 40% dengan hitungan bulan, pemotongan upah karyawan sebesar 30% dari upah pokok, dan juga pengurangan tunjangan atau insentif sebesar 50%. Bahwa sebagaimana dalam poin 19 tersebut, sebanyak 124 pekerja PT Langgam Sentosa telah memutus hubungan kerja yang dikarenakan ketidakpuasan akan keputusan yang diberlakukan oleh pihak perusahaan. Bahwa atas pernyataan tersebut, mengingat kondisi yang dialami saat ini yang tidak hanya satu perusahaan saja yang merasakan dampak dari pandemi ini, melainkan seluruh dunia juga sedang berusaha untuk menjaga kesehatan dan juga kelangsungan perusahaan atau usahanya, maka bagi kami hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah baru, baik dari segi hukum maupun kelangsungan dan atau kesehatan perusahaan. Tertanda Jayabaya Law Firm and Partners, yang dalam hal ini atas nama saya IKD Ramadana Fikram Desa Saputra. Dan berikut adalah laporan dan juga legal opinion yang bisa kami sampaikan sebagaimana atas keinginan daripada klien kami, yaitu PT Trisakti Cipta Nusantara, kepada PT Langgam Sentosa dalam rangka investasi yang akan dilakukannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.